Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa contohnya? Contoh perbuatan-perbuatan subhat yang berkenaan tentang akidah mengikuti perayaan tahun baru. Mereka waqa'a fi syubhat, terjerumus dalam perbuatan yang subhat. Bayangkan dalam perbuatan yang subhat itu orang tak tahu hukumnya halal atau tak haram. Orang tak tahu hukum ini, perayaan. Orang tak mengerti sejarahnya. Hukum merayakan tahun baru sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak karena mutasyabih. Ikut perbuatan orang kafir. Dan ini subhat yang zahir di antara kita hari ini. Subhat yang sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan umat muslim, yaitu subhat tahun baru. Maka kita namakan judul kita ini di subuh ini subhat tahun baru. Kenapa kita harus sampaikan ini? Biar banyak di antara umat muslim itu yang tak ikut-ikutan perbuatan-perbuatan demikian. Orang yang pertama kali menetapkan tahun baru itu, Masehi itu Gregorian tahun 1582, kemudian ditetapkan pada fase selanjutnya 1790. Siapa yang buat? Orang kafir. Pertama kali yang melakukan penetapan terhadap tahun Masehi dan dirayakan oleh mereka, diikuti oleh umat muslim. Mengapa? Agar umat muslim ini terjerumus dalam perbuatan yang subhat. Secara unsur itu kita katakan tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Kan cuman datang saja, kan cuman menengok saja. Tapi bayangkan di dalam perbuatan tersebut berapa banyak ladang-ladang kemaksiatan yang disediakan. Ini yang menjadi perkara subhatnya itu di situ. Kenapa? Diharamkan tak bisa, dihalalkan pun tak bisa. Tetapi kata para ulama, ketika satu perbuatan yang sudah menghadirkan kemaksiatan, banyak kemaksiatan, maka bisa saja dihakimi perbuatan tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan ada syubhat-syubhat yang lain. Ada perbuatan atau menyembunyikan kekufuran di balik kambing hitam agama. Mereka jadikan agama sebagai tameng, tapi di belakang perbuatan mereka ada unsur perbuatan syubhat yang mengantar kepada perbuatan yang haram. Kita ambil contoh tahun baru. Apa yang mereka lakukan di tahun baru? Ada orang yang membunyikan trompet, yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dimiliki umat muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi umat muslim itu sendiri. Pertanyaannya, main trompet ada manfaatnya? Satu, dihukumi haram tak bisa. Dihukumi halal juga tidak bisa. Apa hukum main trompet haram? Tak bisa. Apa hukum main trompet halal? Tidak bisa juga. Kenapa? Perbuatan tidak bermanfaat. Tapi sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak disukai oleh Allah. Contoh yang paling sederhana lagi. Ada orang berkumpul, semua laki-laki kumpul di situ, ngabisin waktu di warung kopi, meninggalkan solat. Anggaplah solatnya solat tapi terlambat. Itu hukumnya dah subhat itu. Duduknya tak bisa diharamkan, duduknya tak bisa juga dihalalkan. Tapi kalau sudah nabrak waktu solat dan membuat dia lalai, hukum tadi jadi apa?
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan ini terlalu banyak yang dilakukan oleh umat muslim hari ini, perbuatan yang sia-sia. Itu yang pertama. Permasalahan trompet. Mengapa kita dilarang? Menyerupai perbuatan kafir. Mereka merayakan hari raya mereka menggunakan trompet. Mereka menggunakan hari raya peringatan tahun baru menggunakan trompet. Itu yang kita ikuti dibuat oleh kaum-kaum kafir. Memang perkara hukumnya tak bisa diharamkan, memang perkara hukumnya juga tidak bisa dihalalkan, sehingga terjerumus dalam perbuatan yang disebut dengan syubhat. Artinya apa? Ketika seseorang terjerumus dalam perbuatan syubhat tadi, bayangkan apa yang terjadi pada orang yang melakukan perbuatan syubhat tadi. Bisa saja mengantarkan diri dia kepada perbuatan yang haram. Kita ambil contoh, datang kepada perayaan tahun baru halal apa haram? Tidak ada hukum di antara keduanya. Haram tidak bisa diharamkan, bahkan tidak bisa dihalalkan. Tapi lihat, bayangkan ketika dia datang dengan pacarnya. Kira-kira mendatangkan dia kepada yang haram atau yang tidak? Dia pacaran saja sudah haram. Tambah keharaman yang lain, gandeng tangannya. Tambah keharaman yang lain, melirik sana sini. Baik. Sekarang kalau dia datang dengan tidak sama pacarnya, oke. Dia tak datang dengan pacarnya. Apakah terjerumus dalam haram? Belum tentu. Betul, belum tentu. Tapi sangat mungkin dia terjerumus dalam keharaman. Kenapa? Ketika dia datang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mohon maaf, ketika jalan di hadapan dia perempuan-perempuan yang berpakaian sempit, berkumpul bersama laki-laki dan perempuan bercampur, sekalipun dia tak datang dengan pacarnya, tapi dia berkumpul dengan para pelaku-pelaku maksiat. Artinya apa? Bisa menjerumuskan orang ke dalam perbuatan maksiat. Banyak dampak daripada perayaan tahun baru. Lebih besar dampaknya lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Kita ambil contoh. Andai kata perayaan tahun baru itu ditiadakan, maka orang akan berkata begini, kok sunyi ya? Hati-hati. Bisa terjerumus dalam sebuah kesyirikan. Kenapa? Menganggap perayaan tahun baru itu sesuatu yang wow. Menganggap perayaan tahun baru itu sesuatu yang baik, yang bagus, padahal belum tentu. Sehingga ketika perayaan tahun baru dihilangkan, semua orang merasa kehilangan. Apa yang terjadi? Hampir saja kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bisa saja terjerumus dalam perbuatan syirik. Mengapa? Menganggap hari itu spesial. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bayangkan ketika perayaan tahun baru Islam, mau ada atau tak ada terserah, tak urusan. Tapi ketika perayaan tahun baru Masehi yang dilakukan oleh kaum kafir pada masanya, kita perbuat, kemudian kalau ditinggalkan serasa ada yang hilang dan kurang. Tidak ada yang spesial tahun ini karena tidak ada tahun baru, kata dia. Sama halnya dengan perayaan hari ibu, hari Valentine Day, sama. Orang yang mengikuti perayaan hari ibu, hari Valentine Days, mereka sedang terjerumus dalam perbuatan yang syubhat. Bahkan bisa condong mengantarkan mereka kepada perbuatan yang haram. Apa keharamannya? Jika mereka menganggap hari itu spesial, hari ibu, dan menganggap hari Valentine Days adalah hari yang paling spesial bagi hari berkasih sayang, terjerumuslah mereka dalam kesyirikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Berat apa tak berat? Memang nampaknya sederhana, sangat sederhana. Tapi Bapak Ibu lihat, apa sejarah di balik itu? Bagaimana kaum kafir meramaikan Masehi itu dalam penetapannya dengan melakukan huru hara. Apa yang mereka lakukan di situ? Adanya minum-minuman keras, adanya bercampurnya laki-laki dan perempuan, kemaksiatan, perzinahan dan lain sebagainya. Itulah yang diikuti oleh umat muslim hari ini. Untuk menjaga toleransi dan menciptakan perdamaian, dalilnya itu pada hakikatnya sedang menyediakan ladang kemaksiatan. Bisakah kita memberikan rambu-rambu? Misal pemerintah memberikan rambu-rambu. Di malam tahun baru kita melakukan perayaan pengajian.
Tapi laki-laki duduknya sebelah kanan, perempuan duduk sebelah kiri. Datang pakai motor masing-masing. Setiap hotel tutup. Misal, tidak ada band. Ada yang mau datang? Ada yang mau datang? Tidak ada mercon meletus. Ada syubhat yang kedua yang terjadi. Perbuatan yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh umat muslim pada yang kedua. Datang berbondong-bondong keluar dari rumah setelah salat Isya, mereka keluar dari rumah pergi berkumpul di tengah lapangan hanya untuk melihat sesuatu yang akan meletus. Setelah meletus mereka akan pulang ke rumah masing-masing sebagai tanda pergantian hari. Itulah kebodohan yang nyata. Kita menunggu, beginilah kepala awak ke atas Tuhan. Mau kita tunggu, sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Coba dalam sedikit itu dia berzikir kepada Allah. Adakah manfaatnya? Coba dalam sedikit itu dia mengingat Allah. Andai kata dalam keadaan melihat, mohon maaf nih dalam keadaan melihat mercun meletus, mati dia. Masuk surga apa neraka itu? Coba bayangkan. Artinya apa? Tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, kelak di akhir zaman perkara syubhat itu yang paling banyak berada di antara umat muslim. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapa para pelaku syubhat tersebut? Kata para ulama, para pelaku syubhat tersebut bukanlah orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Itu disampaikan oleh para ulama. Ternyata yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan syubhat adalah orang-orang yang munafik, yang mereka anggap perkara tersebut biasa dan sederhana, justru tidak mendatangkan mudarat bagi diri dia. Sekarang kita kembalikan, kita lihat kaidahnya. Kaidah di akhir zaman itu, kata Nabi dalam hadisnya, akan terjadi perkara-perkara syubhat itu atau dosa-dosa besar itu yang dianggap biasa. Sekarang kita lihat betul apa tidak. Kita lihat, bercampurnya laki-laki perempuan itu dosa atau tak dosa? Dosa. Pertanyaannya, dosa besar apa dosa kecil? Bercampur laki-laki perempuan, berzinah dia, berpegangan tangan dia, dosa besar apa dosa kecil? Jangan bilang kalau itu dosa kecil. Kalau dosa kecil berarti tidak ada masalah, itu tobat dia besok selesai. Sampai di sini paham ya? Hari ini dia pegang tangan anak orang, ini anggap dosa kecil aja. Karena zinah tangan cuman gitu deh, bukan zinah yang lain. Sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik perkataan ini. Sedangkan tidak ada momen saja mereka melakukan bebas memegang tangan, berpelukan, berboncengan laki-laki perempuan tanpa ada batas sama sekali, yang sudah dianggap hal sepele dan biasa di tengah umat manusia hari ini. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, kelak di akhir zaman, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perzinahan seperti binatang berzinah di tengah jalan, kata dia. Artinya apa? Bukan masalah zina berhubungan badan saja. Berpegangan tangan, berpelukan, berboncengan laki-laki perempuan, itu zina yang hari ini dianggap biasa. Adakah Bapak Ibu mau melerai orang sedang berpelukan? Jangan berpelukan sini, kalian bukan suami istri. Ada. Bahkan mohon maaf, enaknya berpelukan dia di situ, mesra kali lah, kata dia. Betul nak? Itu yang ada dalam benak orang hari ini. Tak mau bertanya, kau udah suami istri atau belum? Apa hukumnya yang bukan suami istri berpelukan? Tak mau orang. Tapi justru mohon maaf, karena apa? Karena kita takut untuk mengikuti campur urusan orang. Padahal hukum mencampuri urusan yang seperti itu wajib. Karena kita belum tahu apakah mereka sudah suami istri atau belum. Coba bayangkan, Pak. Ada syubhat yang lain, ada. Dalam perkara tahun baru, yang kita takutkan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Mereka jadikan agama sebagai kambing hitam atas perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lain. Kami peringatan tahun baru kok, ada pengajiannya. Oke, ada kajiannya. Berapa lama kajiannya? 1 jam. Bandnya berapa lama? 2,5 jam. Lebih lama mana? Ketika kajian tidur semua. Pas band hidup semua mata. Yang tadinya pas kajian tangannya begini semua. Pas band mohon maaf tangannya ke sana kemana-mana nggak tahu.
Sekarang pertanyaannya, bisa kita kontrol perbuatan manusia seramai itu? Bisa kita kontrol, bisa kita bagi begitu? Kalau pemerintah punya kebijakan tidak ada masalah, dengan catatan kebijakan yang benar untuk melawan pola pikir semacam itu. Ada alasan mereka buat demikian? Ada, Pak. Kenapa kaum orientalis, kenapa kaum liberal, kenapa mereka para kaum kafir ketika itu melakukan perbuatan demikian dan kemudian dimasukkan ke dalam menjadi sebuah tradisi umat muslim hari ini, agar umat muslim tahu beragama itu jangan alim-alim benar. Biar kita umat muslim ini tidak alim terhadap agama, tidak mendalam terhadap agama. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan kita beragama secara kuat. Mereka tidak senang dengan ada kajian-kajian begini. Makanya ada pengajian bubarkan. Karena nggak senang, yang nggak senang itu siapa? Kaum munafik. Mereka tidak turun langsung, Pak. Kaum kafir itu tidak turun langsung, capek kami kalau turun langsung. Kami bayar saja orang-orang munafik yang dibayar tadi untuk mengurus kita. Makanya disediakanlah namanya orientalis. Orientalis menghasilkan produknya liberalisme, sekulerisme, pluralisme, untuk menjauhkan kita dari agama sekulerisme. Dibuatnya kita sekuler. Apa salah satu contohnya? Bapak Ibu boleh lihat orang yang datang ke acara tahun baru itu pakai celana sempit atau celana gamis. Yang datang itu tidak mungkin bergamis. Terkhusus perempuan. Kalau bisa dia keluar nggak pakai celana dia keluar itu. Coba bayangkan. Karena ini tradisi gitu deh. Artinya apa? Banyak sekali, Pak. Yang saya sebutkan itu, itulah yang kita alami, Pak. Mohon maaf, kami kecil dulu ikut, Pak. Karena kita nggak tahu hukumnya, nggak tahu apa perbuatannya, apa yang dilakukan. Kita datang ke situ dalam pikiran saya. Waktu itu mungkin lagi sehat otak nih. Kalau cuman kesini cuma nengok mercon aja, kenapa kita tak beli mercon sendiri? Kita hidupkan sendiri di rumah, selesai, jelas mercotnya. Momennya ndak begituan, ndak enak momennya itu kalau kita sendirian di rumah sekarang. Oh, itu dia. Ternyata memang mencari momen untuk bermaksiat memang. Apalagi kalau datang dengan pacar, wah ajib kata dia. Uniknya lagi, orang tua mengizinkan anak gadisnya, anak laki dia keluar membawa anak orang. Coba bayangkan. Itu salah apa tak salah tuh? Nah, sekarang Bapak Ibu, itu syubhat yang jelas di tengah kita hari ini. Bayangkan jika, mohon maaf, anak kita yang pergi keluar dan dibawa oleh mereka. Mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Meskipun hanya bergandeng tangan, tapi mereka telah terjerumus dalam kemaksiatan. Yang menjadi pertanggungjawaban dosanya mereka saja atau kita juga? Orang tuanya kemana? Nak, kenapa kau keluar? Cuman mau nengok bom meletus, Pak. Sama siapa kau keluar? Sama anak si Anu tu kawan saya, Pak. Laki-laki itu perempuan, laki-laki. Lantaklah, pergilah. Jangan lama-lama ya. Nanti habis itu pulang. Jam 12 malam, Pak. Jangan lama-lama. Maksudnya apa itu? Keluar tengah malam, jam 12 malam. Subhat lagi kan? Itu baru perkara. Nah, yang menjadi perkara agama kita hari ini, kesubhatan dalam agama dan akidahnya apa? Dianggap perkara-perkara yang berdosa seperti ini dianggap biasa. Inilah kerennya kaum-kaum murji'ah. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, ada kelompok namanya murji'ah yang menganggap dosa itu, perhitungan dosa dikembalikan kepada hati manusia. Kalaulah itu dosa besar dianggap biasa sama mereka, bagaimana kalau dosa-dosa yang lain yang biasa mereka anggap dikembalikan kepada hati manusia? Itu perhitungannya tergantung pada hati dia. Makanya kita katakan sekalipun dia bezinah sekalipun, kata kaum murji'ah tadi, kalau dia tergantung pada hati dia, kalau hati dia mengimani Allah, sekalipun dia bezinah, dia tidak kufur. Sekalipun dia bezinah dia, tapi hati dia tetap beriman kepada Allah, dia tidak kufur. Sekarang itu yang mau dicekoki kepada kita hari ini, Pak. Itu yang mau dimasukkan kepada kita hari ini. Sekalipun dia tak berjilbab atau mengingkari perjilbaban tersebut, kewajiban berjilbab tadi diingkari, mereka tak terjerumus dalam kekufuran. Tergantung kepada hati dia. Kalau masih beriman kepada Allah,
Itu urusan dia dengan Allah. Sekarang saya tanya, rusak enggak akidah kita begitu? Rusak Pak. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berzina melakukan dosa besar. Orang yang kemudian mohon maaf tidak berjilbab laku dosa besar. Orang yang mengingkari jilbab, kewajiban jilbab, yang tidak sholat, itu semua kafir. Bahkan orang yang tidak sholat pun kata Nabi, fahuwa kafir, man tarakaha fahuwal kafir. Yang meninggalkan sholat saja, meninggalkan bukan mengingkari, tapi meninggalkan sholat kafir. Orang yang tidak membayar zakat kafir. Orang yang tidak berpuasa kafir, kata Nabi dalam hadisnya. Datang kelompok-kelompok tertentu tadi. Inilah kemudian Bapak Ibu saya bilang, kelompok kafir berkolaborasi dengan orang muslim. Jadi orang-orang muslim yang munafik itu berkolaborasi. Untuk apa? Menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Kita ambil contoh. Salah satunya adalah yang tadi kita sampaikan. Mengapa hari ini orang menganggap perbuatan-perbuatan yang tadinya dosa besar dianggap hal-hal sepele dan biasa? Itu karena apa? Karena sudah dicuci otak. Tidak apa-apa dia nggak pakai jilbab. Itu kan urusan pribadi masing-masing. Sekarang Bapak Ibu lihat kalimat ini. Mesti sering Bapak Ibu dengar. Dia sholat tapi kelakuannya kayak setan. Mending dia kan tak sholat tapi baik akhlaknya. Sekarang saya tanya, mending mana? Mending yang sholat kelakuannya kayak setan, atau mending yang tidak sholat tapi akhlaknya baik? Mending yang mana Pak? Jangan pilih salah satu gitu deh. Salah. Jangan cari pilihan yang lain. Nomor 2 apa nomor 1? Lebih baik akhlak tapi yang penting tidak sholat? Sama halnya. Dia berjilbab tapi lisan dia mencaci memaki orang. Mending dia tak berjilbab tapi tak pernah mencaci maki orang. Mending yang mana? Tidak ada mending-mendingnya Bapak Ibu. Semuanya salah. Artinya apa? Dengan kalimat itu orang terbiasa dalam telinga mereka yang hari ini subhat itu yang kita dengar. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang ke masjid, urusan dia ke masjid dapat pahala di sisi Allah. Urusan lisan dia mencaci maki orang, dosa daripada lisan dia. Sama, orang yang berakhlak dinilai akhlaknya di hadapan Allah. Orang yang tak berjilbab berdosa di hadapan Allah. Tapi kita lihat unsur keduanya, mana yang paling mentiadakan ketaatan kepada Allah. Satu, kalau dia tidak berjilbab berarti dia tidak taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, ada yang mencaci dan memaki orang sekalipun dia sholat, dia juga sudah menentang Tuhan, menentang Allah dalam ketaatan dia. Artinya apa? Kedua-duanya tetap berdosa. Cuma dianggap biasa. Makanya mohon maaf, gara-gara bahasa itulah nggak apa-apa kami nggak pakai jilbab, yang penting akhlak kami baik. Itu yang terjadi sekarang. Buat apa nak sholat sementara akhlakku belum baik-baik banget? Artinya mau sampai kapan dia sholat? Aku belum sanggup berjilbab Ustadz, hatiku masih kotor, sampai kapan hatimu bersih? Betul apa salah tuh kalimat itu? Kalimatnya salah Bang. Kalimat tuh salah. Ya apa kita katakan salah? Mau berjilbab tidak nunggu hati bersih, karena tak akan bersih-bersih. Manusia mana yang hatinya bersih? Tidak ada Pak. Manusia itu semuanya hatinya terdiri atas 2. Dalam diri cuma ada 2. Kalau tidak kotor ya bersih. Karena cuma 2 yang ada dalam diri kita nih. Kalau tak baik ya buruk. Sekarang menunggu perkara baik itu kapan? Pokoknya nanti ada masanya kami baik tuh Ustaz. Lah mati. Itu baik ya memang. Karena tak buat-buat lagi. Dah mati pun. Apa nak buat-buat? Dah dalam liang kubur. Nak bergerak pun tak bisa. Mencaci maki pun tak bisa lagi. Artinya apa? Inilah yang dikeluarkan oleh kaum-kaum liberal, orang-orang terdahulu untuk merusak kita. Lebih baik kami tidak solat tapi kami berakhlak daripada kami solat mencaci maki orang. Apa gunanya solat dia? Sementara dia masih berzina, masih selingkuh kata dia. Coba bayangkan, apa gunanya solat dia? Pertanyaannya adalah, salahkah ketika mereka melakukan hal demikian? Tidak salah Pak. Tidak salah. Apakah orang-orang yang sholat itu tidak diuji oleh Allah? Apakah orang yang sholat tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji, semakin besar ujian dia. Artinya semakin dia sholat semakin besar ujiannya.
Jadi kalau biar kami tidak diuji Pak Ustaz, lebih baik kami tak sholat. Itu dia, kembali lagi pada poin yang kedua tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka merusak kita dari cara berpikir kita, Pak. Sama halnya dengan tahun baru, dianggap sebagai perbuatan yang sederhana. Tapi coba kita berpikir dengan nalar sehat kita, betapa bodohnya kita hanya diarahkan seperti mohon maaf, kita diarahkan seperti keledai, seperti binatang ternak. Kita diarahkan hanya untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita umat muslim. Orang yang beriman akan mengatakan bahwa melihat mercon meletus itu perbuatan yang sangat tidak bermanfaat. Orang yang mukmin mengatakan mendengarkan musik itu tidak bermanfaat. Berani Bapak Ibu katakan begitu? Wajib Pak, wajib berani. Karena bagi seorang muslim mendengarkan musik bisa melalaikan. Bagi seorang mukmin mendengarkan musik sangat bisa melalaikan diri dia. Sekarang kita berbondong-bondong Pak nonton konser. Yang didatangkannya siapa? Rhoma Irama. Datang ribuan orang tuh. Tiketnya mahal. Ratusan ribu. Hutang belum lunas. Sudah hutang belum lunas nonton bisa. Ini uniknya Pak. Kalau kita mau kait-kaitkan lagi banyak kali perkaranya itu Pak. Banyak sangat kesyubhatan yang nyata. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah model pendangkalan keimanan yang dilakukan oleh kaum-kaum liberal untuk merusak kita. Melalui kolaborasi mereka dengan kelompok-kelompok tertentu. Di dalam pahamnya orang-orang liberal Bapak Ibu, hal semacam ini atau lebih tepatnya kaum-kaum munafik, hal seperti ini dianggap biasa dan hal seperti ini hal yang wajar. Tujuannya adalah agar umat muslim itu tidak terlalu fanatik terhadap agama. Jadi kita nih kalau terlalu dekat dengan agama salah. Kalau kita jauh daripada agama, itulah yang mereka inginkan. Maka Bapak Ibu kata para ulama, penyebab kedangkalan akidah kita, penyebab kedangkalan akidah terhadap satu golongan, terhadap satu orang, terhadap setiap muslim tersebut disebabkan karena kebodohan mereka terhadap akidah yang sahih. Jadi pemahaman kita terhadap agama yang benar itu sangat penting Bapak Ibu. Kita ambil contoh, idza min akmalil mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi, sebaik-baiknya keimanan seseorang itu adalah ketika mereka memahami keimanan dengan sempurna dan mereka berakhlak mulia. Pertanyaannya adalah, kapan kita dikatakan berislam dengan baik? Ketika kita meninggalkan perkara yang disebut dengan subhat. Orang yang bisa meninggalkan subhat, maka mereka telah berwara. Tahu wara Bapak Ibu? Wara itu melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan subhat. Misal contoh sederhana, ada uang di tengah jalan Bapak Ibu ketemu, tumpah. Kira-kira hukumnya apa itu? Hukum uangnya yang subhat, hukum ngambilnya haram. Maksudnya ngambilnya kalau tidak dipergunakan tidak ada masalah. Cuman kan kalau 100.000 tuh goyang juga tangan awak. Apalagi dahaga sedang haus ini kan susah. Nah, kan begitu. Apalagi diambillah uang 100.000 tadi. Ketika megang uang 100.000 tadi hukumnya masih tetap subhat. Ketika Bapak Ibu belanjakan, barulah dia berubah menjadi haram. Sekarang, ketika Bapak Ibu mengambil tadi, dan kemudian bertahan diri untuk tidak menggunakannya, dan memberikannya kepada masjid misalkan, atau masukkan ke kotak infak, sebenarnya jangan kotak infak dulu. Tahan 1 tahun. Siapa tahu datang orang untuk mencari barangnya. Apalagi 100.000 banyak yang cari Bu. Kalau 1.000 saya kira tidak ada yang cari. Mau pergi-pergilah kata deh. Apalagi kalau 100.000 enggak insyaallah. Nah, artinya apa? Ketika tangan kita ini bertahan untuk tidak memanfaatkan itulah yang disebut dengan wara. Wara itu sedang melepaskan diri dia, bertahan pada konsistensi dia, bertahan pada keimanan dia untuk tidak menggunakan haknya orang lain, untuk tidak mengambil manfaat dari hak orang lain, atau untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram yang semestinya tidak dia lakukan daripada haknya dia. Namanya wara. Apa namanya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu tidak keluar di malam tahun baru itu namanya wara namanya.
Tahu Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita semua mampu menjaga keimanan kita, justru kita sedang terlepas daripada perbuatan demikian. Memang ada resikonya, ada. Apa resikonya? Kita dianggap katrok. Katrok kau. Diajak keluar aja tak mau, kata dia. Orang cuma makan-makan aja pun. Cuma makan-makan aja. Dia tidak paham. Maka kaidah subhat itu, mutasyabih itu juga menjadi poin penting bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak pengen terjerumus dalam menyerupai perbuatan kafir. Saya mengikuti guru saya. Guru saya anak daripada Maimun Zubair, Gus Najib. Apa kata Gus Najib? Anak daripada Syekh Maimun Zubair, kata beliau, kata Gus Najib itu, ketika ditanya bagaimana pendapat Gus terhadap orang yang keluar di tahun baru, kata dia, meskipun cuma sekedar makan-makan, apa jawaban beliau? Sudah, berdiam diri saja di rumah, itu lebih baik, dan bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan jaga keluarga agar tidak terjerumus dalam tidak terjerumus dalam mutasyabbihat, kata dia. Saya mengikuti itu Pak. Dan saya lebih condong mengatakan kepada kita semua, lebih baik kita menahan diri kita daripada perbuatan yang syubhat ketimbang kita terjerumus dalam perbuatan yang syubhat, yang oleh para ulama dikatakan orang yang terjerumus dalam pada syubhat, mereka akan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Nabi juga kata, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syubhat, dia akan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Itu subhat-subhat yang saya sampaikan Bapak Ibu. Subhatnya tentang kerusakan akidah, tentang muamalahnya, ada semua di situ. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kemampuan kita untuk melarang anak kita keluar dari rumah pun kadang-kadang kita tidak kuat Pak. Nak, jangan keluar ya nak. Sebentar cuman mak. Janganlah keluar lagi nak. Kata guru kami, kata guru mama, itu tak baik kalau keluar. Itu kan kata guru mama. Kata guru kami tidak mak. Tidak ada masalah kok. Nah, inilah yang terjadi Pak. Maka berat bagi kita Bapak Ibu. Yang paling bisa mengambil kebijakan ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan perayaan tahun baru, insya Allah aman. Yang menjadi masalah itu, jika pemerintah yang mengadakan dan mohon maaf yang diundangnya, itu tadilah saya bilang. Sehingga diundang-undanglah tuh artis-artis ternama. Siapa yang tak datang? Diundang Ustadz Das'at Latif, kata dia. Saya yakin tuh tidak ada yang tidak keluar tuh. Kata Ustadz Ridwan tidak usah keluar, tapi yang datang Ustadz Das'at Latif, kata dia. Gimana kita nggak goyang? Ustadz Ridwan kan tidak ada masalah, dia masih ecek-ecek tuh. Ini Ustadz Das'at Latif aja datang. Ini masalah Pak. Yang ngisi Ustadz Abdus Somad misalnya. Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu tidak datang tuh. Kecuali yang benar-benar itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Menjaga diri itu berat Bapak Ibu. Makanya saya katakan di beberapa tempat, subhat yang terjadi di akhir tahun itu sangat banyak sekali. Namanya subhat musiman. Apa namanya Bapak Ibu? Subhat musiman. Baik. Di dalam perkara hukum dalam hadis yang tadi kita bacakan disebut ada 3. Satu halal, satu haram, satu lagi subhat. Ketiga-tiganya itu 2 diantaranya jelas. Baik yang haram, baik yang halal. Itu jelas. Tetapi yang tidak jelas kata para ulama adalah yang subhat, yang condong mengajak mereka kepada yang keharaman. Perkara subhat ada yang tahu, ada yang tidak diketahui. Ada yang tahu, ada yang tidak diketahui. Yang kita tahu selama ini cuma hal-hal yang nampak saja. Makanya kenapa tahun baru itu dianggap hal yang biasa, karena mereka tidak tahu kalau itu subhat. Sekarang kalau kita sudah kasih tahu, sudah tahu. Harusnya kalau kita sudah tahu, kita tinggalkan. Orang awam dalam menghadapi perselisihan para ulama, para orang awam seperti kita ini lebih baik menjaga agama kita dan harga diri kita ketimbang kita mengikuti dia. Oleh para ulama mengatakan berdiam diri tidak keluar di tahun baru itu lebih baik ketimbang kita terjerumus dalam kesalahan.
Atau bahasa lainnya adalah perdebatan para alim terhadap perkara syubhat ini, ketika orang awam bagaimana sikapnya? Sikapnya orang awam terhadap sesuatu yang syubhat, melepaskan diri dia dari perbuatan yang dianggap syubhat. Kenapa kok begitu Ustaz? Karena ada para ulama yang membenarkan, ada para ulama yang membolehkan melakukan syubhat hanya orang-orang yang berilmu. Masalahnya, ilmu kita samakah dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Setingkatkah ilmu agama kita dengan beliau? Setingkat ilmu kita dengan UAS? Setingkat ilmu kita dengan Ustadz Adi Hidayat? Tak setingkat, Pak. Setingkat ilmu kita dengan Buya Yahya. Sekarang kita tinggal mencari saja, mana di antara mereka, di antara para ulama ini, yang bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan kita sebagai panduan. Artinya apa? Kita hanya mengikuti kebaikan di antara mereka. Semuanya baik, kita ikuti. Kenapa? Karena kita karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengatakan kami terjerumus dalam syubhat tapi kami aman. Itu tidak cukup, Pak. Termasuk kita semua. Sehingga para ulama mengatakan bagaimana sikap orang awam terhadap permasalahan syubhat? Mereka istabra'a dinihi lidinihi wa irdihi. Lebih baik mereka meninggalkan syubhat agar aman agama mereka dan aman kehormatan mereka. Apa faidah besar daripada meninggalkan syubhat? Orang yang berani meninggalkan syubhat, mereka akan terjaga agama dia. Orang yang sama halnya dengan orang yang bisa menjaga hawa nafsu dia. Kita ambil contoh. Ketika seorang ingin berzina, kira-kira kalau dia berzina dosa enggak? Dosa. Ketika dia menahan diri untuk tidak berzina, berpahala apa tidak? Berpahala. Itu yang dimaksud oleh para ulama dalam hadis yang tadi kita bacakan. Orang yang menahan diri dia untuk tidak melakukan perbuatan syubhat, dia telah mendapatkan pahala dari Allah dan dia sudah menjaga agama dia. Uniknya, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang bertahan pada diri dia dalam perbuatan-perbuatan yang syubhat, Allah jaga keistiqamahan dia. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada perkara syubhat-syubhat yang lain, dia tak akan melakukan lagi. Contoh, hari ibu. Dia tak akan lakukan hari ibu. Karena bagi orang beriman, hari ibu itu setiap hari. Valentine Days, berbagi kasih sayang. Karena bagi orang beriman setiap hari hari kasih sayang. Hari guru, bagi orang beriman itu semuanya hari guru. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu ya, hari buruh itu bukan guru ya, hari buruh saja. Itu yang membuat hari buruh itu adalah Yahudi. Demonstrasi besar mereka lakukan pada tanggal 1 Mei itu Bapak Ibu. Dan itu ada sejarahnya dalam sejarah. Saya lupa pula nama bukunya itu apa. Kapan waktu kalau jelas kita sampaikan, kalau saya ingat. Kalau tak ingat ya sudahlah, berarti saya lupa. Kan begitu. Bayangkan Pak, dari tangan mereka. Artinya apa? Semua itu buatan Yahudi Pak. Semua itu buatan orang-orang kafir yang tak suka dengan Islam. Cara menjauhkan kita daripada Islam itu tadi. Semenjak runtuhnya Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, semenjak itu pula lah kaum-kaum itu, mohon maaf, orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam melakukan berbagai macam cara. Kalau mereka larang azan, jelas Pak. Misal azan di masjid, apa kata mereka? Jangan azan. Kira-kira jelas tidak menentangnya? Jelas apa tidak? Jelas. Itu memicu permusuhan. Sekarang muncul kebijakan, boleh azan tapi jangan keras-keras. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Boleh kok azan tapi jangan pakai mic luar. Kira-kira mereka langsung melarang apa tidak? Melarang secara perlahan. Sampai di sini paham? Inilah cara mereka Bapak Ibu. Jangan kalian berzinah. Itu nampak kali, mohon maaf. Berzinahlah kalian, kata dia kan. Berzinahlah kalian. Itu kan nampak perintahnya. Mesti ditentang oleh umat muslim. Sekarang kita tanya, pakai kondom aja lah, kata dia. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Oh itu masih vulgar Ustaz. Betul, pegangan tangan aja lah. Kan dosanya nggak besar-besar amat.
Betul apa salah? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, begitu tidak keadaan kita? Iya, begitulah cara mereka memerangi kita Bapak Ibu. Karena kalau dilarang langsung itu tidak bisa. Karena pasti umat muslim menentang. Caranya adalah dibuatlah umat muslim itu lalai dengan agama mereka sendiri. Sehingga mohon maaf, kebencian kita nanti terhadap agama kita sendiri itulah yang diinginkan oleh mereka. Maka kata seorang orientalis itu, jangan padamkan api agama mereka, tapi redupkan sedikit demi sedikit. Dia mati sendiri. Kalau dipadamkan langsung, terbakar tangan kita. Maka redupkan sedikit demi sedikit, sehingga dia cukup mati sendiri, gitu dia. Paham maksudnya Bapak Ibu? Caranya adalah menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Bagaimana caranya? Dibuatlah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dalam agama kita, sehingga kita mengikuti. Dan mohon maaf, uniknya lagi, ada orang-orang yang dengan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan kegiatan-kegiatan tersebut cukup antusias, sehingga mohon maaf lupa dengan norma-norma yang berlaku. Itulah kegiatan mereka Bapak Ibu. Mereka cuma mengeluarkan program, kita yang melakukan. Artinya apa? Redupnya di tengah umat muslim. Apa kata Nabi? La yabqal Islam illa ismuh. Betul apa salah tuh? Tak salah Pak. Islam kelak tidak tersisa kecuali tinggal nama. Orangnya banyak, muslim semua, hanya saja munafik semuanya. Kenapa munafik? Mereka tak suka dengan nilai agama. Mereka tak suka. Kita ambil contoh. Apa contohnya yang tidak suka dengan nilai agama? Kalau ada umat muslim yang tak suka dengan nilai agama, itu sama dia munafik namanya. Ada umat muslim yang melarang anaknya pakai kerudung, namanya munafik. Sampai di sini paham? Maka kata para ulama, salah satu di antara 5 penyebab pendangkalan akidah yang terjadi di kalangan umat muslim adalah kefasikan. Apa kefasikan itu Bapak Ibu? Fasik itu begini. Tahu dia sholat itu wajib, tapi dia tak sholat. Sampai di sini paham? Nak, kau tak sholat? Ndak mak, nanti aja. Ujung-ujung memang tak sholat. Itu fasik namanya. Nak, kau tak sholat? Jawaban anaknya, nak mak, tidak ada dalil kewajiban sholat. Itu dah munafik namanya. Yang terjadi sekarang di tengah kita nih, salah satunya penyebab kedangkalan akidah di tengah umat muslim hari ini disebabkan karena kefasikan. Kenapa? Karena mereka menganggap biasa dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita ambil contoh seperti yang tadi. Kenapa banyak umat muslim tidak sholat? Jangan salahkan para ilmuwan-ilmuwan dan jangan salahkan para peneliti-peneliti dari Inggris tersebut. Apa kata orang-orang Inggris? Kata salah seorang peneliti dari Inggris, aku melihat Islam di Indonesia, aku melihat Muslim di Indonesia tapi aku tidak melihat Islam. Artinya apa? Banyak orang Muslim tapi banyak yang tidak sholat. Banyak yang sholat, ternyata banyak yang tak khusyuk. Coba bayangkan, banyak yang sholat tapi banyak yang tak ke masjid. Tak salah kata. Banyak orang Muslim tapi banyak yang tak berjilbab. Kata mereka, apa kata mereka? Aku melihat Muslim tapi aku tidak melihat Islam. Ini sejalan dengan pemahaman yang dikatakan oleh Nabi tadi. Yang merusak Islam adalah umat Muslim sendiri, hasil daripada bermunculannya kaum-kaum munafik yang tidak suka dengan nilai-nilai agama. Sekarang kita sudah siap atau belum menghadapi itu? Itu tergantung pada diri kita Bapak Ibu. Makanya kita katakan, kalau yang hadir nih yang tua-tua, nah ini agak berat sedikit. Makanya kalau yang tua-tua nih, insya Allah agak aman sedikit. Insya Allah aman-aman. Yang belum tentu aman itu yang muda-muda nih Pak. Mana generasi muda kita? Yang terjerumus justru yang banyak hadir kelak di perayaan tahun baru itu bukan yang tua-tua. Kata yang tua-tua kami cukup berzikir di rumah Ustaz. Iya betul. Masalahnya yang hadir itu bukan yang tua-tua. Generasi yang bakal menggantikan posisi kita. Generasi yang bakal menggantikan posisi kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, la yabqal Islam illa ismuh. Islam itu tidak akan hanya tinggal namanya saja. Di tengah banyaknya umat muslim.
Kenapa demikian? Karena bertebarnya orang-orang munafik yang ingin meredupkan Islam itu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, cara mereka meredupi kita sudah bisa dipahami dari berbagai macam program-program yang mereka lakukan yang diikuti oleh umat muslim itu sendiri. Kita ambil contoh, berapa banyak anak muda yang mohon maaf jangan tersinggung, yang banyak memberikan bunga ataupun hadiah kepada pacarnya ketika hari Valentine Days. Siapa yang mereka ikuti? Public figure. Siapa public figurnya? Artis. Pokoknya dalam mata Ustaz ini kayaknya artisnya salah terus nih. Yang salah, yang benar tetap benar. Ya kan Mbak ya? Yang salah tetap salah. Yang benar ya tetap benar. Tapi dampak daripada perbuatan itu tidak bisa. Namanya jejak digital. Pasti ada. Artinya apa? Berhasilnya kaum orientalis dan liberal merusak kita tidak dengan cara mereka meredupkan, memadamkan api, tapi membuat api itu redup secara tersendiri dengan perilaku umat muslim itu sendiri. Baik. Sekarang bagaimana cara kita menjauhi diri kita? Terakhir. Bagaimana cara kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan syubhat? Yang pertama, pelajari kesubhatan dia. Yang kedua, tanamkan akidah yang benar dalam diri kita. Yang ketiga, yakini bahwa umat muslim yang seorang muslim yang baik adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri mereka. Yang ketiga, pahami bahwa setiap perbuatan syubhat itu adalah mengantarkan kita kepada yang haram. Dan yang terakhir, perkuat keimanan, redupkan hawa nafsu, jaga diri daripada kemaksiatan, sehingga bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Selain daripada kesempurnaan iman yang terdapat dalam diri seorang mukmin adalah keimanan yang baik, yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terbagi dua, kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Salah satu contoh akhlak yang baik terhadap diri sendiri adalah menjauhkan diri daripada perbuatan syubhat. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Jika perkaranya syubhat samar-samar, maka sepatutnya ditinggalkan. Karena jika seandainya kenyataannya bahwa perkara tersebut itu haram, maka ia berarti telah berlepas diri. Jika ternyata halal, maka ia telah diberi ganjaran karena meninggalkannya untuk maksud yang sama. Karena asalnya perkara tersebut ada sisi bahaya dan ada sisi bolehnya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Syekh Saleh Fauzan mengatakan, sebagaimana penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Ini misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengembala sapi atau kambing atau apapun itu di tanah orang. Di tanah orang. Posisi kambing ke dalam itu subhat. Kalau dah dia makan rumput orang tadi jadi haram deh Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Kalau dia tak makan bos, ya tak masalah. Cuman masuknya dah salah. Kok masuknya kandang orang gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu kandang siapa. Betul, baik. Sekarang ada halaman terbuka. Ada halaman terbuka atau lapangan terbuka. Masuk kambing kita di situ. Kalau cuman jalan saja tak ada masalah Pak. Tapi kalau dia makan rumput tadi, kita kan nggak tahu itu rumput siapa. Bisa jadi ada yang punya. Kalau ada yang punya. Sama cerita seorang pemuda yang makan buah apel yang jatuh ke dalam sungai. Bayangkan Bapak Ibu. Keimanan yang sempurna tadi memberikan pengaruh kepada perbuatan yang baik hanya karena pengaruh perbuatan meninggalkan perbuatan syubhat. Buah apel, saya tidak yakin kalau sekarang kalau ada pemuda seperti itu sekarang nikahkan cepat. Mau nenek-nenek silahkanlah. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita temukan seorang pemuda masih bertahan pada hal yang syubhat saja, itu bisa dipastikan dia pasti meninggalkan perbuatan yang haram. Bayangkan hanya satu gigit apel itu bisa mengantarkan dia rasa bersalah yang berkepanjangan, sehingga dia mampu mengorbankan diri dia demi untuk mendapatkan kejernihan hati dan kebersihan keimanan. Coba bayangkan. Pertanyaannya, hari ini ada nggak yang kayak gitu? Ada Bu ya? Mudah-mudahan ada.
baru pulang dari haji sudah menyakiti hati orang tetangga. Disuruh minta maaf, gengsi aku. Kan aku yang paling kaya daripada dia. Coba bayangkan. Hanya karena begitu kita hari ini. Dan banyak perkara-perkara yang lain. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan hampir menjerumuskan dia kepada yang haram, maka demikian pula manusia, ia tidak mampu mengendalikan dirinya dari terjerumus kepada keharaman jika hal itu masih syubhat yang hukumnya samar-samar dan tidak jelas. Permisalan yang Nabi buat, yang Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah permisalan yang begitu jelas dan mudah dicerna. Hadis ini menunjukkan wajibnya bagi kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang syubhat. Akhir Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang ada di balik program perayaan tahun baru oleh kaum kafir. Kita tidak jelas Bapak Ibu. Kita tidak mengerti. Kita tidak paham manfaatnya apa. Dan kita tidak mengerti bagaimana mudaratnya secara besar. Artinya apa? Ketidaktahuan kita lebih baik membuat diri kita lebih bertahan atau mencari aman. Apa maksudnya? Tinggalkanlah. Maka Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak, nak, jangan ada yang ikut-ikutan perayaan tahun baru. Cukup di rumah saja. Kalau mau keluar cari makan, balik ke rumah balik. Bawa makanan tu bungkus, makan di rumah. Tak seru mak, kita buat seru nanti. Gimana caranya? Pandai-pandailah. Itu tergantung keluarga orang tua lagi membuat itu seru. Kalau nak seru-seru juga, main game lah. Game apa? Game Islami. Tebak-tebakan. Ada yang mau begitu? Buatlah. Kalau tidak, takutnya kita terjerumus dalam perbuatan yang salah. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang tahun baru? Mesti tak ada. Ada? Silahkan. Silahkan Pak. Pertanyaan yang sama yang Abang katakan. Saya merujuk kepada guru saya tadi Pak ya. Kalau cuma di rumah anak beranak saja, kata guru saya, anak beranak saja. Kalau kita merujuk kepada fatwanya para ulama-ulama Nahdlatul Ulama atau NU, kata mereka tak ada masalah. Kalau merujuk kepada pemahaman Syekh Shalih Fauzan, kata mereka lebih baik tidak usah. Kalau merujuk kepada Gus Najib, salah seorang ulama besar juga, apa kata beliau? Tidak usah. Kalau merujuk kepada pemahaman Syekh Yusuf Al-Qardawi, menjaga diri lebih baik. Tapi kalau ada yang melakukan, apakah salah kalau dia tak terjerumus dalam perbuatan yang bisa mengendalikan dia daripada perbuatan yang haram dan syubhat? Tidak ada masalah. Sampai di sini paham Pak ya? Artinya apa? Bapak tidak meyakini tahun baru itu sebagai perbuatan yang harus dilakukan. Yang kita takutkan, setiap ada tahun baru menjadi sebuah momen penting. Inilah yang dikatakan syirik samar-samar itu Pak. Kalau saya Bapak Ibu, saya condong kepada pemahaman Syekh Ramadan Al-Buti. Sebaiknya kita tidak melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan-perbuatan kafir. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Sudah berbunyi keroncong? Belum. Baik. Silakan Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, Allah ridai, Allah berkahi. Allah jadikan panduan kita untuk menjaga akidah keluarga kita. Allah jadikan panduan untuk menjaga keimanan dan konsistensi keimanan anak-anak kita, agar kita tetap bisa menjadi manusia yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.